Halo Dokter sekali. Dea. Iya, Hai dokter kita. Ini kabar. kayaknya yang namanya dokter Maudi juga sebenarnya mau mau join, tapi kenapa juga ya nggak join-join ya? Iya, ya. Apa kita Oke, bertiga aja, Dokter it's Dea? okay. Oke, Ya, baiklah. ya. Monggo dokter Retno mau dibuka dulu. Boleh ya, ya. Oke, kita senang sekali nih kehadiran Dokter Gita Nuro, SPOG ya. Mungkin Dokter Gita juga belum kenalan sama saya ya. Saya Eno, Dok. Saya spesialis anak. Halo Dokter Eno. Apa kabar? Ini juga ada Dokter Dea Tri. Dokter Dea mungkin sudah kenal dengan Dokter Bel- Dea. Belum, belum, Oh, belum. belum. Oke. Kenalan, kenalan dulu ya dok ya. Baik. Oke, kita senang banget ini topiknya sesuatu yang sangat kami sebagai dokter anak banyak ingin tahu dokter Gita mengenai kehamilan pada saat ini ya, pada pandemi COVID-19. Kami ingin tahu lagi bagaimana ke tanda-tanda misalnya ibu-ibu hamil yang kena COVID dan apa yang harus dilakukan saat hamil, ya itu yang mau kita tanyakan lebih dalam lagi ya, Klik. dokter Gita. Ya. Kita mungkin pertama kali kita ini dokter Gita bisa memperkenalkan diri dulu kepada kami mengenai Halo. ya. Iya saya Gita. Saya dokter spesialis kebidanan. Makasih udah diundang nih buat join di acara Sahabatku Dokter Anak ya. Iya. Terima kasih Semoga banyak sore bisa ini kita datang. ngobrolnya bisa bermanfaat. Amin, amin. Dokter kita praktek di mana dokter? Sekalian promo maksudnya. Eh, saya praktek di RSCM dok. Oh, Bareng sama dokter baiklah. Maudi. Mm-mm. Baiklah. Terus kalau di tempat lain misalkan ada yang pemirsa-pemirsa yang moms yang juga nonton ini terus kemudian pengen ketemu sama dokter Gita di luar RSCM, kira-kira di mana ya, Dok? Oh ya. Kalau untuk di daerah Jakarta Timur bisa ketemu di Rumah Sakit Semeri Basra, RSIA. Kalau Aha. di daerah Jakarta Pusat bisa di RSJPK Menteng. Baik. Sip. Oke. Terima kasih banyak, dokter. Mungkin kita gimana ya? Sebenarnya sih udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih seputar kehamilan di masa pandemi. Ini sebenarnya kayak jadi momok ya. Em, Ibu-ibu hamil tuh antara mau kontrol atau nggak kontrol, mas ke rumah sakit, tapi nanti ada resiko kena COVID, atau nanti nggak ke rumah sakit, nanti nggak tahu kondisi bayinya kayak gimana gitu. Bisa tolong jelasin nggak ya dok ya sebenarnya sebaiknya kontrol ke dokter kebidanan itu seperti apa sih di masa pandemi seperti ini? Jadi sebenarnya kalau di masa pandemi begini, kontrol hamil itu tetap perlu. Bukan berarti Mhm. kita tidak kontrol sama sekali, lalu datang tiba-tiba pas udah mulus mau lahiran, jangan. Karena selama perjalanan kehamilan ini banyak hal yang perlu dipantau, perlu dioptimalkan. Dan kalau misalnya amit-amit ada masalah ya dalam kehamilannya, itu bisa ketahuan lebih awal, bisa diintervensi lebih awal, jadi lebih baik nanti hasilnya. Ya, untuk jadwalnya sendiri, memang dibuat lebih efektif, lebih efisien. Jadi misalnya sekali kunjungan kalau butuh pemeriksaan lab ya sekalian periksa lab atau saat sekali kunjungan sekalian baca hasil lab, nggak lagi datang untuk periksa, kemudian besoknya datang untuk cek lab, besoknya lagi datang untuk baca hasil lab. Jadi memang dibuat lebih efisien. Untuk jadwal periksanya sendiri nih dok, untuk moms yang hamilnya masih muda, misalnya kurang dari 12 minggu ya, ini bisa datang untuk pemeriksaan awal, nanti akan biasanya kita tanya riwayat medisnya, kita lakukan pemeriksaan USG, kemudian dilakukan pemeriksaan lab awal, lab rutin gitu. Kemudian kalau untuk moms yang usia hamilnya sekitar 20 sampai 24 minggu ya, jadi misalnya udah trimester berikutnya lah, ini dianjurkan untuk datang untuk tatap muka. Jadi dilakukan pemeriksaan USG juga untuk melihat pertumbuhan dari janinnya. Anatominya, maksudnya anatomi itu maksudnya pembentukan organnya. Amit-amit apakah ada masalah dalam pembentukan organnya atau enggak gitu ya. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan lab juga nih. Jadi ada lab yang pas awal,
screening awal, kemudian screening lab berikutnya di 20-24 minggu bisa cek darah, gula darah yang pakai puasa, lalu minum air gula. Kemudian setelah itu mungkin 28 minggu ya, 28 minggu datang lagi periksa, kita lihat lagi perkembangan janinnya. Setelah 28 minggu, ini minimal ya, ini kunjungan-kunjungan minimalnya ya, mungkin 32 minggu itu kita tatap muka lagi. Kemudian kalau misalnya ada lab-lab yang belum dibaca, misalnya nih usia 32 minggu kita periksa, oh kayaknya butuh cek lab apa nih tambahan gitu ya, ekstra. Nah, misalnya besoknya mau konsultasi hasil labnya, kan udah periksa nih, hari ini udah periksa. Besoknya mau konsultasi hasil labnya tuh bisa lewat telemedicine misalnya. Jadi kunjungan tuh lebih efektif. Kemudian usia 36 minggu, tatap muka lagi, 37 sampai menjelang persalinan, 40 minggu itu juga sebaiknya tatap muka. I see. Tenang dok, nanti tim kami nanti akan bikin rangkuman kayaknya ya buat moms. Kayaknya banyak soalnya nih yang harus jadi panduan buat moms di rumah. Tetapi intinya sih sebenarnya jadi lebih padat ya dok ya, lebih jadwalnya jadi terarah juga. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir pandemi ini bikin semuanya jadi efisien ya dok ya. Sebenarnya jadi lebih saya sih seneng sih dengan kondisi kayak gini. Bukan pandeminya, cuman maksudnya semuanya tuh jadi semuanya dalam kondisi yang singkat, padat, jelas apa tujuannya gitu ya dok ya. Sip. Oke. Ya, ada plus minusnya ya. Iya. Ya sih, jadi nggak bisa bersosialisasi, tapi ya ada plusnya juga banyak. Kayaknya ada pertanyaan langsung nih, kayaknya juga pertanyaan yang banyak dari ibu-ibu di rumah, moms di rumah, tetapi ini ada yang langsung secara live menanyakan kalau ibu hamil swabnya lalu positif, kondisi janinnya seperti apa ya dokter ya? Jadi kalau positif COVID nih ya, maksudnya pasti positif COVID ya. Soalnya kalau positif test pack-nya kan hamil pasti positif tuh test pack. Jadi kalau yang moms maksud positif COVID, jadi dari klinisnya sendiri, dari keadaan kondisi kesehatan bumilnya itu sendiri dilihat nih, apakah bumilnya tersebut termasuk yang bergejala berat, bergejala ringan, atau yang nggak ada gejala. Ya, kalau yang bergejala berat, tentu kan dia membutuhkan penanganan medis. Ya, jadi harus dirawat di rumah sakit gitu ya. Kalau misalnya dia sesek gitu ya, sesek, napasnya terengah-engah, nah itu masuk ke rumah sakit termasuk gejala berat. Kalau misalnya gejalanya ringan, gejala ringan tuh misalnya batuk sekali 2 kali, nggak ada demam, nggak ada sesak, yang paling penting tidak ada sesak ya, swabnya positif. Nah ini masih memungkinkan untuk dipantau di rumah isolasi. Kalau yang tidak bergejala misalnya dia pas kebetulan screening aja, ada keperluan apalah, dia mau pergi, mau perjalanan, kemudian cek swab, swabnya positif. Tapi nggak ada gejala sama sekali. Nah, ini juga masih memungkinkan untuk isolasi mandiri di rumah, gitu. Tapi tetap pemantauan yang paling penting, gitu. Oke. Jadi kalau ditanya mungkin ya. Nah, silakan dok. Gimana dok? Iya. Jadi kalau ditanya kondisi janinnya bagaimana, di rumah dipantau gerak janinnya. Diharapkan gerak janinnya aktif terus. Kalau misal untuk tadi ya, yang 2 kelompok yang isolasi mandiri di rumah, dipantau gerakan janinnya, diharapkan aktif terus. Kalau nggak ada sesak, atau tidak bergejala sama sekali tapi merasa gerakan janinnya kok berkurang, nah itu datang ke rumah sakit. Kalau ditanya apakah kondisi bayinya akan ikut sesak atau ikut kekurangan oksigen, mungkin. Karena kan terutama pada ibu-ibu hamil yang positif dengan kondisi penyakitnya berat. Jadi yang sesak napas, yang lain-lain tadi ya. Karena kan bayi itu dapat oksigennya dari mamahnya tuh. Jadi kalau mamahnya saja kekurangan oksigen, nah, kita harus waspada, jangan-jangan babynya di dalam juga kekurangan oksigen tuh, dok. Oh, baik. Oke. Karena itu menyambung pertanyaan berikutnya, dokter Gita. Ada moms and dads yang bertanya, apakah dengan itu bisa menyebabkan prematur ya, dok ya?
prematur pada janinnya. Gimana dok? Ya, jadi infeksi COVID dalam kehamilan itu masih terus diteliti. Apakah terkait langsung dengan peningkatan risiko prematuritas atau lahir prematur. Sampai sekarang sih belum bisa disimpulkan secara firm ya, maksudnya secara pasti bahwa kalau kena COVID pasti nanti jadi prematur, belum bisa, masih dipelajari. Tapi kalau misalnya ada penyulit-penyulit yang lain, misalnya mamanya hamil, kemudian positif COVID, kemudian sesaknya berat, membutuhkan pengobatan atau pas dicek nih bayinya di dalam sudah kekurangan oksigen, terpaksa dilakukan persalinan lebih awal. Nah itu bisa. Tapi apakah secara langsung belum bisa dikatakan demikian. Oh, oke. Yeah. Dokter, sebenarnya kalau misalkan ibu hamil itu positif COVID, apakah otomatis janinnya juga terkena infeksinya, atau masih bisa saja tidak terkena? Ya, jadi kan kalau hamil kita takutnya makanan ngalir ke bayi, oksigen dari mamahnya ngalir ke bayi juga, jangan-jangan virusnya ikut ngalir nih gitu ya. Ini sering banget ditanya ini dok sama pasien-pasien kita. Jadi sampai sekarang belum terbukti bahwa terjadi penularan dari mamanya yang COVID terhadap babynya yang di dalam rahim mamanya. Tapi setelah nanti bayinya lahir, bisa terjadi penularan terhadap si bayinya setelah dia dilahirkan. Mungkin dari lingkungan sekitarnya atau dari close contact sama mamahnya, mungkin mamahnya kurang disiplin menggunakan APD atau mencuci tangannya, nah itu bisa terjadi penularan terhadap bayi yang baru lahir ini, gitu. I see, oke. Oke, soalnya ini ada satu pertanyaan dari Mami Maria Meli, menanyakan kalau sudah terkena COVID, apakah masih bisa menyusui nantinya kalau misalkan anaknya sudah lahir? Atau ini ditanya ini untuk dokter anaknya atau dokter obsgin ya? Kayaknya dokter kandungannya ya, karena tamu kita adalah dokter kandungannya. Ini Mama Maria ini pas banget nanyanya. Di sini soalnya dokter anaknya banyak, jadi dia langsung tanyanya tentang menyusui nih dok. Emang cocok banget pertanyaannya. Oke, jadi saya coba jawab ya. Dokter, ayo dokter. Oke, dokter Eno, dokter Dea, aku coba jawab dulu ya. Mungkin nanti dokter bisa menambahkan dari perspektif dokter anaknya. Kalau untuk bayi dari mamahnya yang katakanlah positif COVID, kalau misalnya memungkinkan tidak dirawat gabung dulu. Karena dikhawatirkan tadi yang close contact-nya itu. Jadi babynya yang sebenarnya lahir dia tidak ada infeksi COVID, kemudian terpapar setelah lahir. Mungkin selanjutnya pertanyaannya adalah nyusuin ASI atau enggak nih gitu ya. Bisa ada beberapa alternatif nih pemberiannya. Jadi bisa misalnya kondisinya itu ibunya positif COVID, kemudian bayinya saat dicek setelah lahiran, bayinya dicek dia tidak ada COVID-nya. Bisa dipompakan, jadi mamahnya itu pakai alat pelindung diri yang lengkap, cuci tangan dulu sebelum memompa, kemudian ASI-nya dipompakan, lalu diberikan ke bayinya tapi tidak secara langsung. Atau kalau misalnya itu kelebihannya mungkin masih memberikan nutrisi yang maksimal ya untuk bayinya ya, karena kan dapat ASI dari mamanya. Atau pada kondisi lain yang benar-benar tidak memungkinkan si bayinya dipisahkan dari mamahnya sementara waktu, terpaksa sekali untuk rawat gabung, tentu saja tetap harus menggunakan alat pelindung diri saat berkontak atau saat menyusui si bayinya. Si mamanya menggunakan masker, kemudian kalau bisa mamanya menggunakan face shield. Kemudian mungkin yang sering ditanya juga nih dok ya, bayi baru lahir kalau di rumah misalnya ada keluarga yang positif gitu ya, apakah pamannya yang serumah, mamahnya dan dia misalnya negatif gitu ya, pernah ada yang tanyakan juga, apakah si baby ini harus terus pakai face shield di rumah? Nah ini setahu saya tidak disarankan untuk pakai face shield terus ya dok ya, karena takutnya menghambat untuk
pernapasan si bayinya, malah nanti membahayakan si bayinya. Gitu. Silakan dok, mungkin menambahkan. Udah oke kok. Udah oke, soalnya kita berdua nggak ada yang pegang bayi, jadi kita kayak yang gimana ya? tapi benar dok, jadi kayak face shield yang lagi yang waktu itu sempat hype di seluruh sosmed, yang face shield untuk baby itu sebenarnya tidak boleh ya. Karena untuk baby itu mereka masih ada kesulitan, untuk masih ada gangguan-gangguan pernapasan, nanti bisa jadi malah nggak kepantau dengan adanya face shield dan lain sebagainya. Oke, Dokter Retno, ada lagi tuh pertanyaan tentang, ini agak sedih sih pertanyaannya sih. Jadi katanya Moms Nila Indah Puspitasari itu menyebutkan bahwa setelah melahirkan kemudian meninggal. Itu apakah ada hubungannya di saat pandemi ini? Karena sudah 3 kali kejadian seperti ini selama pandemi. Wow. Turut berduka ya, Mams Indah ya. Semoga berikutnya diberikan rezeki yang lebih dari Allah ya. Mungkin hamil yang berikutnya atau bagaimana ya. Jadi kalau kita membicarakan bayi lahir kemudian meninggal, itu sebabnya banyak banget. Kita harus periksa yang lengkap. Artinya masalah kesehatannya itu bisa datang dari babynya itu sendiri, atau datang dari mamanya, atau dari proses kehamilannya, atau proses persalinannya misalnya. Kalau misalnya dikaitkan dengan pandemi, apakah karena lahir di zaman pandemi begini, lalu risiko untuk lahir bayi kemudian meninggal meningkat, itu belum ada bukti yang menunjukkan bahwa ada hubungan secara langsung. Jadi tetap kita mesti lihat nih, sebab atau pemberat yang menyebabkan si baby itu tidak bisa bertahan lalu dia meninggal tuh apa. Jangan-jangan nih, misalnya kalau dari faktor bayi ya, misalnya dia ada kelainan jantung bawaan yang berat sekali, sehingga dia tidak bisa bertahan. Atau misalnya dari proses persalinannya, atau misalnya dia itu dari daerah yang jauh sekali, akses untuk ke fasilitas kesehatannya sulit, sedangkan dia sungsang, kemudian sudah pecah ketubannya sudah hijau, dan lain sebagainya. Sehingga mungkin susah untuk mendapatkan pertolongan. Nah, yang seperti itu perlu dikaji secara lengkap. Yang mungkin bisa saya suggest untuk Mam Indah, untuk persiapan hamil berikutnya, sebaiknya datang untuk pemeriksaan dulu yang lengkap, supaya bisa diperkirakan penyulitnya di masing-masing aspek nih apa aja. Misalnya ada masalah di mamanya, ketahuan lebih awal, kita bisa perbaiki untuk persiapan hamil yang berikutnya. Gitu. Ya. Wah, bagus sekali ini. Sekaligus ada pertanyaan juga terkait perencanaan kehamilan nih, Dokter Gita. Dari Mams Febiani ya, Febiani KD. Nah, bertanya kalau untuk merencanakan kehamilan saat COVID-19, apa yang harus saya persiapkan, Dok? Nah, gimana tuh Dokter Gita? Perencanaan apa yang spesifik yang saat kehamilan, saat COVID-19 ini? Ada nggak, Dok? Iya, makasih ya Mams Febi pertanyaannya. Semoga segera datang ya di nanti-nanti nih. Segera positif test pack-nya ya. Gitu. Ini juga pertanyaan yang ditanyakan juga di akun IG saya, jadi sekalian saya jawab aja ya terkait dengan perencanaan kehamilan. Ditanyakan juga apakah kalau orang mau program hamil nih lagi zaman pandemi gini, apa harus ditunda, tunggu pandeminya lewat dulu baru program hamil. Untuk penundaan sepertinya nggak perlu, karena untuk sekarang di fasilitas pelayanan kesehatan sudah melakukan prosedur untuk pencegahan infeksi COVID-nya. Kalau Mams menunda atau menunggu selesainya pandemi, khawatirnya kita nggak bisa bilang sampai kapan pandeminya. Sedangkan kalau kita tunda terus seiring dengan berjalannya usia, bertambahnya usia, itu keberhasilan untuk program hamil akan semakin menurun. Gitu. Jadi kalau memang Mams nih berencana untuk program hamil, silahkan. Tidak usah ragu, tidak usah takut. Yang penting terus menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Dan di sarana kesehatan pun juga sudah rutin melakukan pencegahan penularan COVID-19 ya. Nah, untuk yang tadi apakah
ada persiapan khusus terkait dengan pandemi, mungkin lebih ke bagaimana kita mencegah supaya baik mamahnya maupun papanya ini tidak terpapar atau tidak terinfeksi COVID-19. Karena yang namanya pandemi berarti kan virusnya itu ada di mana-mana ya. Bukan berarti kita terhambat untuk beraktivitas atau melakukan kegiatan kita atau mengejar impian kita untuk punya baby, tapi bagaimana kita mencegah dan melindungi diri dan keluarga supaya tidak terpapar atau terinfeksi si COVID-nya. Gitu. Kalau ditanya ya, misalnya, dok, emang nanti kalau misalnya hamil lebih rentan kena COVID, sebenarnya sih risiko penularannya kurang lebih sama untuk risiko tertularnya. Tapi pada ibu hamil dengan kondisi tertentu, misalnya dengan kondisi penyulit dalam kehamilan, ya itu respon terhadap penyakit COVID atau gejala yang ditimbulkan itu bisa lebih berat. Gitu misalnya nih, sudah hamil kemudian darah tinggi, atau sudah hamil kemudian kencing manis dalam kehamilan, nah itu risikonya jadi lebih berat. Ada rekomendasi screening atau rapid PCR gitu tertentu pada kehamilan berapa gitu dokter? Kalau untuk persiapan persalinan, kita kan berharap namanya mau lahiran kan pertama lahirnya cukup bulan, kemudian yang kedua sedapat mungkin lahir normal ya. Jadi diharapkan lahirnya itu sekitar 38 minggu ya. Jadi kalau kita sudah hamil 37 mau 38 minggu, diperiksakan swab PCR gitu. Ya, kalau misalnya nanti suami ingin mendampingi saat persalinan, itu bisa juga suami dilakukan screening juga. Gitu. Ada sarana kesehatan yang meminta suami juga PCR juga, ada yang cukup screening saja. Gitu. Itu tergantung policy-nya masing-masing fasilitas kesehatan juga. Yes, benar sekali itu dok. Soalnya pernah saya kayaknya kecolongan deh, nangkep bayi terus terus beberapa saat kemudian disampaikan bahwa bapaknya positif. Baiklah. Jadi sekarang tuh masa pandemi itu kayak aduh, apa aja juga harus dicek ya, harus dipastikan. Kita fokusnya ke maminya sama ke babynya, terus ternyata nggak kepikiran kalau ayahnya juga bisa juga positif. Oke. Iya, kita juga perlu sampai ini dok ke mom semua bahwa it's okay punya riwayat paparan COVID itu it's okay. Bahkan kitanya positif, misalnya momsnya positif pun nggak apa-apa, bilang aja, tidak usah sungkan, tidak usah khawatir, tetap akan dibantu, tetap akan dilayani. Hanya mungkin petugasnya menggunakan APD yang levelnya sesuai gitu. Dan kita juga bisa berikan prevention untuk penularan ke babynya kan nantinya gitu. Jadi tidak usah ditutup-tutupi. Betul. Iya, betul. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi sih Dokter Dea. Ada pertanyaan dari Mam Sendet yang di luar dari chat live kita, Dokter Dea? Sepertinya tadi kayaknya udah ada beberapa hal yang udah ditanyakan ya. Cuman gini, oh ya. Gimana sih persiapan proses persalinannya untuk COVID? Kalau untuk ibu yang COVID, apakah harus sesar? Mungkin cara persalinannya kayaknya ya. Jadi apakah harus wajib sesar atau bisa persalinan normal? Karena kalau semuanya sesar juga kasihan ya bayi-bayinya juga ya. Itu gimana ya dokter ya? Yang terbaik? Iya, jadi kalau bicara metode persalinan, apakah harus sesar? Jadi kita mesti paham dulu prinsipnya sesar itu dilakukan sesuai kebutuhan. Jadi kebutuhannya itu bisa datang dari kebutuhan si mamahnya, bisa juga kebutuhan si babynya atau dua-duanya. Ya, kalau misalnya nih, contohnya si baby udah kekurangan oksigen di dalam rahim mamanya, berarti dia butuh dilahirkan secepat-cepatnya. Nah, itu ada kebutuhan tuh untuk dilahirkan sesar. Kemudian yang lain nih, misalnya mamahnya sakit, kejang. Kemudian kita khawatir dong kalau mamahnya kejang, takutnya si baby di dalam gimana kondisinya. Jadi perlu dilahirkan segera mungkin. Nah, ini ada kebutuhan sesar. Atau dua-duanya. Misalnya
ketubannya sudah pecah, sudah habis, sudah infeksi di dalam rahim. Nah, ini kan mesti cepat dilahirkan nih, kalau enggak nanti risiko ke mamanya dan juga ke bayinya. Nah, ini juga ada kebutuhan untuk operasi sesar. Kalau ditanya infeksi COVID itu membuat pasti harus sesar atau boleh lahir normal? Jadi kembali lagi, sesar itu sesuai dengan indikasi atau kebutuhan medis atau indikasi obstetri ya. Yang tadi secara garis besar kita udah cerita sebelumnya, kebutuhan mamanya, kebutuhan bayinya, atau kebutuhan keduanya. Kalau misalnya dia itu positif, tapi tidak bergejala. Kemudian sudah datang sudah pembukaan 8, sudah pembukaan 9 gitu ya, mulusnya bagus. Ya tentu masih pada tempatnya untuk kita lahir normal gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa kalau positif COVID harus sesar, hanya sesar satu-satunya persalinan, tidak juga. Atau yang lain lagi nih, riwayat kontak tapi mamahnya ini negatif, hamilnya sudah cukup umur, sudah cukup bulan, tapi lingkungan nih masih zona merah, misalnya di Jakarta gitu ya, masih angka COVID-nya tinggi. Tapi nih mamanya nih negatif nih, apakah pasti harus disasar juga karena lagi pandemi gitu ya? Nah ini juga kembali ke kebutuhan medis tadi, ke indikasi medis atau alasan medisnya. Apakah memang ada kebutuhannya atau enggak? Misalnya lagi mamahnya negatif, tapi mamahnya hamilnya itu sungsang anak pertama. Nah, ini tidak COVID, lagi pandemi, tapi ada kebutuhan di mamanya. Ada kebutuhan di kehamilannya, hamil anak pertama dengan sungsang. Karena kalau misalnya lahir normal, risikonya besar. Nah, jadi sesarnya dari situ kebutuhannya. Bukan karena lingkungan kita lagi COVID gitu. Okay. Dokter Eno, dokter Dea. Ya, baik. Jadi tergantung indikasi juga ya, dokter kita ya. Oke. Nah, ini juga terkait itu ada pertanyaan lagi, dokter Gita, dari Moms and Dads di luar chat kita tentang obat-obatan. Nah, obat-obatan apa pada ibu hamil yang terkena COVID-19? Adakah obat-obatan khusus, dokter? Ya, sebenarnya secara general prinsipnya mirip ya. Jadi kita untuk terapi pasien COVID secara general diberikan antivirus, golongan obat-obatan antivirus, kemudian bisa juga diberikan vitamin D, vitamin C, bisa juga diberikan mikronutrien seperti zinc, kemudian kalau membutuhkan bisa diberikan kortikosteroid. Kemudian kalau ada kebutuhan tapi nggak rutin ya, apabila ada kebutuhannya bisa dipertimbangkan apakah butuh plasma convalescence atau yang lain terapi yang lebih advance. Tapi secara garis besar ya demikian ininya pengobatannya. Oke, ya. Ada yang nanya juga, dok, obat-obat itu apakah mempengaruhi janin, dokter? Bagaimana, dok? Jadi kalau misalnya hamil kemudian positif COVID, tentu kan kita cerita ya sama dokter yang menangani COVID kita ya. Dengan dokter kita itu tahu bahwa kita nih COVID tapi posisi lagi hamil, dia akan memilihkan obat-obat yang boleh atau aman untuk orang hamil. Jadi tenang aja. Oke. Jadi semuanya sudah dalam pemantauan dokter ya, dok ya, untuk terkait apakah itu mempengaruhi janin atau tidak. Baiklah. Gimana, dokter Dea, ada tambahan, dokter? Sepertinya sih kayaknya udah dijawab. Cuman ada satu pertanyaan ini, dokter Gita. Mungkin ini tips di luar pandemi, di masa pandemi ini juga sama aja sepertinya. Apa sih tips-tips buat ibu hamil untuk meningkatkan imunitasnya supaya nggak gampang sakit selama hamil? Kira-kira apa ya, dok ya? Secara general mirip dengan yang tidak hamil sih, dok. Jadi kita tentu istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak begadang nonton drama Korea.
sama sama stalking Banyak nih pasti Instagram. nih moms di rumah nih. Iya nih. Iya. Kemudian iya, makan makanan yang bergizi, gizinya yang seimbang. Jangan pinginnya yang digoreng-goreng semua aja, tapi nggak mau makan sayur. Karena di sayur-sayuran itu kan banyak mikronutriennya, itu juga membantu untuk daya tahan tubuh kita. Kemudian minum, ya cairan juga harus cukup kebutuhannya. Orang hamil itu pasti lebih sering pipis, itu wajar. Karena produksi urinnya lebih tinggi daripada sebelum tidak hamil. Ya, jadi jangan moms di rumah yang lagi hamil jadi menghindari nggak mau minum karena nggak mau ke kamar mandi lebih sering. Tetap akan pipis kok gitu ya. Jadi malah nanti muncul masalah kesehatan yang lain kalau misalnya kita kekurangan cairan. Kemudian suplementasi selama hamil biasanya itu mendapatkan suplemen nutrisi. Sebenarnya kalau kita bicara apakah wajib sih kalau hamil tuh minum vitamin, multivitamin? Selama kita bisa memenuhi semua kebutuhan makronutrien dan mikronutrien dari makanan sehari-hari, tidak wajib. Tetapi pada realitanya sangat sulit untuk menjamin kebutuhannya sehari-hari, setiap hari. Jadi disitulah peran atau manfaat penambahan multivitamin selama hamil. Nah, multivitamin yang diberikan selama hamil ini juga secara tidak langsung bukan hanya membantu menyehatkan kehamilan si baby dan si mamanya, tapi juga berperan dalam daya tahan dari mamanya juga. Gitu. Jadi secara tidak langsung ada manfaatnya. Yes, Oke. terima kasih Kalau banyak multivitamin dokter. sendiri, dokter Gita, multivitaminnya yang pasien dengan COVID atau yang tidak COVID ada perbedaan nggak untuk vitaminnya? Atau gimana, dok? Ya, kalau untuk sebagai penambah nutrisi kurang lebih mirip, tapi untuk yang hamil kemudian ada positif COVID, tadi kan ada tambahan ya vitamin D, vitamin C, dan zinc-nya itu nanti akan disesuaikan. Oke. Baiklah. Yes, Oke. baiklah. Oke, semuanya udah dijawab sih dokter Gita tuh oke banget ini penjelasannya concise, tepat, singkat dan padat dan aduh kayaknya sih seru nih. Jadi kayaknya besok-besok kita akan memunculkan topik baru yang lain ya dokter ya. Nanti semoga nanti Asik, dokter aku Gita. diundang lagi sama dokter Yes, Dea. tentu saja. Sama dokter Eno, asik. Pokoknya harus datang lagi ya besok-besok ya dokter ya. Terus gimana dokter? Dok, maaf, ada satu pertanyaan lagi yang masuk lewat IG aku. Mungkin kalian dijawab sini boleh ya? Boleh. Jadi ada yang nanya, kalau COVID ini menular nggak sih lewat air conditioning? Jadi lewat AC yang sentral gitu ya. Kalau sebenarnya prinsipnya kan dia menular melalui droplet ya. Yang dikhawatirkan adalah kalau dia close circuit, jadi ada di suatu ruangan yang positif, kemudian dropletnya itu tersebar ke udara di situ, kemudian tersirkulasi. Tapi kalau itu mungkin di public area gitu ya, maksudnya di luar rumah lah ya. Tapi kalau untuk yang di rumah sih sepertinya lebih kecil ya, karena lebih kecil lah kekhawatiran ke arah sana, karena kita tahu yang keluarga di rumah kita kan ya insya Allah negatif gitu. Jadi bisa lebih tenang lah untuk yang di rumah. Itu intinya dok, makasih. pesannya adalah jangan kebanyakan kongko kali ya. Iya, kongkonya online aja lewat IG live-nya sahabatku dokter anak nih. Yes. Ngomong-ngomong soal IG, tolong dong dokter sebutin akun Instagramnya dokter. Nanti kan pasti moms di sini pasti pengen penasaran tuh, pengen mampir ke Instagramnya dokter. Oh ya, makasih dok. IG saya akunnya @dokter_dr ya, Dr. Gita Nurul. Disambung nggak pakai spasi. Sip. Tuh moms, jadi nanti kalau misalkan dan dokter Gita langsung menjawab loh pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Instagramnya beliau. Jadi nanti silahkan mampir ke Instagram beliau dan follow dan silahkan untuk bertanya-tanya juga ya. Nanti kalau pertanyaannya lebih dalam nanti mungkin harus datang ketemu langsung sama dokter Gitanya.
Oke. Oke, Yes. Bunda mau mengumumkan yang itu 3 penanya terbaik? Belum. Jadi Belum. nanti saya ingatkan lagi kepada moms moms and dads di rumah dan para pemirsa sahabatku dokter anak, bahwa nanti akan diumumkan pemenang giveaway dari Happy Baby melalui Instagram story, IG story kami. Jadi tolong stay tune untuk menantikan siapakah yang jadi pemenang di giveaway kali ini. Dan nantikan giveaway berikutnya di acara-acara berikutnya juga. Begitu. Oke, terima kasih. Kita ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tamu kami. Terima kasih banyak atas penjelasannya Dokter Gita. Semoga besok-besok kita akan bisa bertemu lagi dan berkolaborasi lagi dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Dan kami haturkan terima kasih sekali lagi. Dan kepada moms and dads di rumah yang telah stay tune juga, nantikan ya IG story kami tentang pemenang giveaway, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Dea, Dokter Eno, sahabatku dokter anak, moms semua.